warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Apa kabar hari ini? Bagaimana kondisi emosionalnya pagi ini? Luar biasa, sangat baik. Tidak ada kendala-kendala? Ada yang masih dipikirkan dari rumah sampai sekarang? Tentang hati. Kalau persoalan hati, persoalan yang lain-lain, lagi-lagi kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah. Maka pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Untuk materi kali ini di kelas 12 kimia ya. 12 kimia, peminatan kimia, kita akan membahas biomolekul lipids atau lipid kalau bahasa Indonesianya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas biomolekul itu terdiri dari karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan protein. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari yang namanya karbohidrat. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran kita akan membahas biomolekul mengenai lipid. Kehidupan kita sehari-hari kita sering menggunakan bahkan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan minyak. Nanti di pembahasan kita akan kita lihat ya, dari mana sumber lipid ini, dari mana sumber dari lemak ini, dari mana sumber dari minyak ini, apa dampaknya bagi kesehatan, baik itu secara kelebihannya, kalau kita kelebihan mengkonsumsi lipid, dalam hal ini minyak dan lemak, dan kalau kita kekurangan mengkonsumsi minyak dan lemak, apa yang terjadi di dalam tubuh kita, ya, dan apa juga peranan dari lipid ini sendiri. Tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan jenis-jenis lemak dan lipid yang berperan penting pada tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini adalah manusia. Jadi jenis-jenis apa yang berfungsi untuk membantu sistem kelangsungan makhluk hidup. Dalam hal ini sekali lagi adalah manusia. Lalu yang kedua adalah melakukan studi literatur dan menyimpulkan hasil diskusi tentang peranan asam lemak dan lipid dalam tubuh. Nah, jadi studi literatur itu kita membaca buku atau kita mencari sumber-sumber yang relevan, baik itu dari internet atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan biomolekul yang membahas lipid. Nah, bisa dibaca? Oke, silakan baca sama-sama. Oke. Pernah beli gorengan? Pernah kan? Gorengan apa saja itu? Pisang, bakwan, batagor, apalagi tahu, risol. Nah, biasanya apa yang di pembungkusnya apa? Ada kertas. Nah, ingat, Bapak ingatkan ya, sebagai anak kimia, hati-hati membeli gorengan yang minyaknya sering dipakai. Apa gorengan yang terlalu banyak mengandung minyak dapat membuat kertas bungkusnya menjadi tembus? Apa kaitannya dengan sifat kimia lipid? Ini adalah mempunyai sifat kimia non-polar, ya, dan atau mempunyai sifat hidrofobik. Apa artinya non-polar atau hidrofobik? Yaitu tidak larut di dalam air, ya, atau takut dengan air. Nah, nanti penjelasan selanjutnya akan kita lihat. Nah, untuk pertanyaan pemantik kali ini, kenapa dia bisa menembus koran atau kertas itu? Karena dia bersifat non-polar, sehingga dia mampu
menembus pori-pori selulosa yang ada pada kertas. Jadi itulah sifat kimia yang terjadi pada lipid ini. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Untuk lebih jelasnya seperti apa lipid dan jenis-jenisnya kita lanjutkan. Lipid itu adalah kelompok senyawa organik yang umumnya tidak larut dalam air atau non-polar, tetapi larut dalam pelarut non-polar seperti lemak dan minyak. Maksudnya gini, yang lipid ini, minyak dan lemak ini akan larut pada pelarut yang non-polar sesama-sama dia. Contoh, dia akan sedikit larut pada alkohol, ya. Nah, ini baru dia bisa larut sedikit, tapi di dalam air dia tidak bisa larut karena perbedaan muatan. Air itu ada muatan positif, ada muatan negatif atau zat pelarut murni. Sementara yang lipid ini, dalam hal ini lemak dan minyak, dia tidak mengandung muatan positif dan muatan negatif. Nah, makanya karena perbedaan ini dia tidak bisa menyatu. Lalu yang kedua, perbedaan massa jenis. Massa jenis air berapa? 1, massa jenis air, zat pelarut murni dalam sifat koligatif larutan. Berapa? 1, berapa? 1,8 gram centimeter kubik. Sementara untuk lemak dan minyak, dia massa jenisnya berapa? 0,8 sampai 0,9 gram centimeter kubik. Nah, akibat perbedaan massa jenis ini, nah kita lihat mana yang massa jenisnya lebih besar? Minyak apa air? Air. Makanya alasan kedua inilah dia tidak bisa bercampur atau menyatu di dalam air. Ya, akhirnya mereka diceraikan. Berbeda dengan manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau minyak boleh. Oke ya? Pas kan? Pengelompokan lipid. Ada yang dapat terhidrolisis dan ada yang tidak dapat. Ada yang dapat terhidrolisis dan ada yang tidak dapat terhidrolisis. Apa arti dari terhidrolisis dan hidrolisis di sini? Apa? Jadi secara harfiah, secara singkatnya, hidrolisis itu adalah reaksi kimia akibat adanya penambahan atau pengaruh air. Nah, kita lihat yang hidrolisis itu dibagi lagi. Di bukunya ada kan? Ada lipid sederhana atau homolipid dan ada lipid kompleks atau heterolipid. Ya. Dan heterolipid itu dibagi lagi. Yang kalau lipid sederhana ada lilin. Kemudian ada lemak dan minyak. Yang kompleks atau yang beragam, hetero. Yang hetero itu artinya beragam, macam-macam, ya, berbagai jenis. Itu dia. Nah, jadi hetero ada fosfolipid dan apa itu? Glikolipid. Nah, yang lilin itu dibagi lagi, ester dari asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Kemudian minyak dibagi lagi, ada ester dan asam lemak dengan gliserol. Kemudian yang fosfolipid itu ada ester dari asam lemak dan gliserol. Nah, itu bisa dilihatnya di bukunya ada. Nah, kemudian yang tidak dapat dihidrolisis ada turunan lipid, derivat lipid. Jadi turunan sama derivat itu adalah sinonim. Jadi kalau bahasa ilmiahnya itu dari derivat. Derivatnya ini ada dua, steroid dan terpenoid. Di bukunya ada. Oke ya, kita lanjut.
Nah, ini dia lemak dan minyak. Pengertian secara umumnya. Bisa dilihat. Jadi lemak itu merupakan cadangan energi sekunder pada tubuh manusia dan hewan. Minyak merupakan cadangan energi sekunder pada tumbuhan. Jadi inilah perbedaan dari minyak dan lemak. Minyak dan lemak ini adalah bagian dari biomolekul. Bisa dilihat. Nah, tetapi perbedaan utamanya adalah terletak dari dua. Nah, apa yang membuat lemak dan minyak ini sama? Dari struktur kimianya sama, mendekati, ya. Tidak sama dengan yang membedakannya hanya pada pertama mengenai bentuk, ya. Kemudian sumbernya. Kenapa menjadi cadangan sekunder? Why? Kenapa? Kalau cadangan energi kita utama dari mana? Dari mana? Dari karbohidrat. Sudah lupa itu. Oke ya. Nah, ini kenapa lemak dan minyak dijadikan sebagai energi cadangan? Why? Karena manusia membutuhkan yang namanya minyak dan lemak. Oke. Kenapa lemak dan minyak ini dikatakan energi sekunder? Tadi sudah dijawab Ibo dan Dani bahwa sumber energi utama itu dari karbohidrat. Nah, ternyata secara ilmiah lemak dan minyak ini termasuk energi sekunder. Alasannya kenapa? Berarti kalau sekunder artinya yang kedua kan? Nah, kedua. Bukan jadikan aku kedua. Kenapa? Ada yang tahu? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Suci? Why? Nah, jadi alasannya gini. Ketika terjadi proses metabolisme tubuh, ya, kita mengkonsumsi karbohidrat nih. Nah, sudah terpenuhi di dalam tubuh kita. Karena secara dewasa, teorinya kita itu membutuhkan 2000 kilokalori. Nah, ketika ini sudah terpenuhi semuanya, sudah menjadi gula di dalam tubuh kita, maka sisanya itu akan menjadi lemak. Nah, contoh yang kita butuh di 2000, tetapi karbohidrat yang masuk, makanan yang masuk itu lebih dari 2000. Sementara yang dibutuhkan adalah 2000. Sisanya inilah yang akan menjadi lemak. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana kalau ini terlalu banyak konsumsi. Apa yang akan terjadi? Ya, apakah kabar baik atau tidak? Atau kabar buruk? Jadi itu dia. Inilah alasan. Kemudian kenapa ini menjadi cadangan sekunder? Jadi ketika kita sudah energi kita ini sudah habis, karbohidrat sudah terserap semuanya, maka yang diambil itu adalah lemak. Makanya kayak Bapak ini orang-orang gemoy, ya. Jadi ketika mungkin di suhu dingin, makanya kalau orang-orang gemoy dan sudah Bapak buktikan dibanding dengan orang yang agak-agak slim lah ya. Kalau di udara dingin itu yang cepat kedinginan itu orang-orang yang slim dibanding orang gemoy. Karena orang gemoy itu mempunyai cadangan lemak yang banyak. Nah, itu dia. Jadi energi yang si slim ini karena lemaknya kan sedikit.
Nah, tetapi perbedaannya ketika mungkin memanjat gunung dan lain sebagainya, karena terlalu banyak lemak, yang slim lebih kencang atau tidak cepat capek dibanding yang gemoy karena terlalu banyak lemak. Jadi lipid ini ada dua, baik sifat fisika dan sifat kimia. Oke ya. Nah, kalau di kelas 10 sudah mempelajari apa itu sifat fisika, apa itu sifat kimia kan? Oke ya, kita lanjut saja ya. Nah, kita lihat sifat fisika di sana, bisa dibaca? Silakan dibaca. Non-polar. Terus. Lanjut. Mempunyai viskositas yang tinggi. Ini adalah sifat fisika. Jadi viskositas itu adalah ukuran kentalan. Jadi viskositasnya semakin tinggi, viskositasnya ini semakin tinggi, maka dia akan susah mengalir. Selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimianya adalah hidrolisis. Lemak dan minyak menghasilkan gliserol dan asam lemak. Kemudian ada adisi lemak jenuh. Lemak tidak jenuh dapat mengadisi gas hidrogen menjadi lemak jenuh. Proses ini akan menyebabkan minyak cair menjadi padat dan membentuk margarin. Lalu ada saponifikasi. Nah, itu dia. Bisa dilihat di bukunya ada kan? Ada. Nah, ini dia. Lemak sebagai sumber cadangan. Dalam hal ini adalah sumber cadangan energi sekunder. Lalu yang kedua, lemak sebagai pembentuk kolesterol. Lalu yang ketiga adalah lemak sebagai bahan pembentuk fosfolipid. Ada di sana. Sudah? Nah, kita lanjut. Ini dia, sumber utama lemak dan minyak. Sumber nabati dari tumbuh-tumbuhan. Ada biji-bijian di sana. Bisa dilihat? Ada biji-bijian. Biji-bijian itu misalkan dari minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak wijen, dan minyak biji kapas. Kemudian ada dari kulit buah, minyak zaitun, dan minyak kelapa sawit berasal dari daging buah. Kemudian ada biji tanaman tahunan, misalkan minyak kelapa, biji sawit, kacang-kacangan, misalkan kenari dan biji chia. Lalu dari sumber hewani ada produk susu, lemak susu sapi, keju, yogurt. Kemudian daging, lemak sapi dan lemak babi. Lemak sapi dan lemak babi, ya kan? Lalu yang ketiga hasil laut, misalkan minyak ikan yang kaya akan omega 3. Atau ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita terlalu banyak mengandung lemak atau minyak, ini dia. Ini kelebihannya, penyakit jantung dan stroke. Oke, lalu yang kedua adalah obesitas. Obesitas itu adalah penyakit kegemukan. Lalu yang kedua adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga adalah diabetes. Tahu diabetes? Atau penyakit gula. Nah, lalu yang kedua selanjutnya adalah masalah persendian. Kadang sendi-sendi kita sakit akibat kelebihan lemak dan minyak. Lalu gangguan pencernaan. Ya, ini dia. Oke. Nah. Oke ya. Nah, ini mudah-mudahan ini akan menambah pemahaman kalian dengan apa yang sudah kita pelajari. Itu masih Maria Magdalena. Naik. Sudah? Lanjut. Yang bukan salah satu upaya dalam pencegahan ketengikan adalah menggunakan wadah yang terbuat dari besi atau tembaga, B. penambahan antioksidan, C. menggunakan wadah yang terbuat dari aluminium stainless steel,
D. Disimpan tertutup, gelap, dan dingin. Oke ya? 3, 2, 1. Angkat. Silakan diangkat. Pak, dan harapan kita semua, ketika pembelajaran ini selesai, maka ini akan bermanfaat untuk ke depan ada ilmu yang dibawa. Dan juga tadi kita sudah melakukan asesmen akhir di dalam bentuk kuisis. Nah, ke depan mudah-mudahan perangkat kita ini, kita sudah punya perangkat semuanya. Nah, bagusnya memang untuk kuisis ini adalah menggunakan perangkat, yaitu handphone. Jadi kalau handphone itu langsung tek, tek, jadi tidak perlu scan-scan. Karena memang kondisi kita terpaksa kita gunakan yang seperti ini. Oke ya? Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian. Hari ini sudah memberikan respon yang positif, atensi yang baik, sehingga pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan Bapak lihat semuanya Ananda sekalian itu pada tertib semua. Ya, aplaus dulu. Dan Bapak sebagai pembimbing atau guru bidang studi dalam hal ini, sekiranya ada penyampaian-penyampaian Bapak yang kurang pada tempatnya, atau ada diksi yang salah, atau ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon maafkan. Ya, karena kesempurnaan adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa dan kesalahan dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.